Alhamdulillah, di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan ganjaran berupa pahala. Andai tidak ada pahala, niscaya tidak ada dari kita yang mau beribadah. Tapi kenapa kita ini dikasihkan pahala? Tujuan dibalik pahala memberikan kita semangat, layaknya seorang anak kecil. Kalau mereka mau kita suruh puasa atau berbuat sesuatu kebaikan, pasti ada embel-embel di belakangnya. Iya atau tidak ibu-ibu? Ya. Ibu mau nyuruh anak ke warung, anak biasanya disogok apa enggak? Ya. Anak disogok, begitu disogok sama nggak disogok, kerajinan mana? Berarti kita ini hamba-hamba sogokan semua. Ya. Berarti kita nih hamba-hamba sogokan. Ternyata kita baru tahu kalau selama ini pahala yang kita perbuat itu, ya, seringkali adanya pahala yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang berupa pahala. Arti kata lain adalah yang menyemangati kita. Jikalau bukan karena itu, maka di antara kita ini tidak ada yang mungkin memiliki semangat ibadah. Tapi karena adanya pahala, kita bela-belain. Yang tinggal di timur mau ke sini. Betul banget? Yang di sini ke timur apa enggak? Lemas. Karena saya jarang lihat orang Jakarta Barat ke timur. Tapi kita lihat ada orang dari wilayah Jakarta Timur ke Jakarta Barat, dari Jakarta Barat mungkin ke Jakarta Timur, atau mungkin dari selatan ke timur dan seterusnya. Bahkan ada lagi yang bukan antara timur, selatan, utara, barat, tapi apa? Bisa sampai keluar daerah demi menggapai sebuah imbalan pahala. Itu kan yang dicari. Ganjaran dari pahala tersebut yang ternyata membuat kita ini semakin hari semangat di dalam berbuat ketaatan. Subhanallah. Tetapi kita perlu mengetahui satu hal, bahwa dalam hidup itu kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan amal-amal tanpa adanya tujuan, tanpa adanya harapan. Di balik amal-amal kita ini, apa sih yang kita harap? Di balik perbuatan-perbuatan kita ini, apa sih yang kita harap? Ibu punya anak, ibu suruh dia ke warung. Kenapa sih ibu nyuruh anak? Pasti kan ada alasan di balik nyuruh. Ingin mengajarkan dia sesuatu, agar anak itu saat dia nanti ingin melakukan pekerjaannya, perbuatannya, ataupun nanti dia berjumpa dengan masa dewasanya, dia tidak menjadi seorang anak yang pemalas. Dia mau bergerak dengan tanggung jawabnya. Siapa yang memupuk tanggung jawab itu? Kita selaku orang tuanya. Walaupun awalnya dasarnya kita sokok dia untuk beli belanjaan kita di warung. Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita ganjaran. Sholat ada pahalanya, puasa ada pahalanya, zikir ada pahalanya, kemudian sedekah ada pahalanya, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini ada pahalanya. Tapi pahala ini bukan untuk membuat kita terbuai, tapi pahala ini justru ingin membentuk kita menjadi seorang hamba yang pada akhirnya saat kita mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, kita sudah tidak lagi mementingkan tentang ganjaran, kita sudah tidak lagi mementingkan tentang pahala, kita sudah tidak lagi mementingkan tentang upah, tetapi yang kita fokuskan dan kita pentingkan adalah tentang nilai suatu kebaikan yang kita lakukan. Ternyata kalau kita jadi orang rajin, yang untung kita. Di mata orang lebihnya buat kita. Orang respeknya sama kita, bukan tentang pahala yang Allah berikan sama kita. Kita jadi orang rajin sholat, ya. Allah beri kita ganjaran, tapi saat kita mengerjakan perbuatan yang namanya sholat yang kita lakukan itu ternyata memiliki nilai lebih di mata orang-orang yang melihat kita. Ini orang taat ibadah, ini orang sholat 5 waktu ya, ini orang duha nggak ditinggal, ini orang masya Allah tahajudnya kagak ninggal. Ada sesuatu nilai
yang meningkat di mata orang-orang sekitarnya. Ini gak ada kaitannya sama ganjaran yang Allah berikan. Ibu waktu ngedidik anaknya, nak, pagi-pagi harus bersihin kamarmu sendiri, kamu harus bersihin kasurmu sendiri, kamu harus lipat selimutmu sendiri, pakaian kotormu harus kau taruh di keranjangnya sendiri. Semua ibu suruh sendiri. Pada saat dia dewasa, kemudian kita lihat anak itu disiplin, orang lain melihat anak itu disiplin, penilaian plus lebihnya bukan lagi tentang upah yang kemarin ibu-ibu kasih kepada anak-anaknya, tetapi tentang apa? Penilaian orang yang menganggap anak ini disiplin, anak ini pintar, anak ini ternyata bisa mengurus dirinya sendiri dan seterusnya. Minimal istrinya deh girang dapat dia. Ada suami yang bisa naruh pakaian kotor di keranjangnya, karena kebanyakan naruhnya di atas kasur gitu. Betul apa enggak? Kadang-kadang bukan di atas kasur, depan pintu kamar mandi persis ada baju kotor dia. Padahal keranjangnya sebelah kiri keranjang, ya, tapi nggak dimasukin ke dalam situ. Itu udah biasa. Tapi ternyata ada nilai-nilai yang saat ibu didik dari kecil menjadikan dia seseorang di waktu dewasa. Nilai itu tidak lagi kembali pada nilai nominal ataupun ganjaran yang waktu kecil ibu berikan kepada mereka, tetapi dia telah terbentuk menjadi seorang laki-laki, manusia bertanggung jawab, disiplin, ternyata bersih, ternyata orangnya tertata, rapi, dan seterusnya. Kita jadi hamba. Kita sholat, kita ngaji. Mungkin awalnya kita ngarep pahala, ngarep ganjaran, tapi ternyata kalau kedudukan kita semakin hari semakin meningkat, kita udah gak lagi ngurusin ganjaran. Kenapa? Karena ternyata jadi orang yang sholat itu punya kenikmatan tersendiri. Jadi orang baik itu punya kenikmatan tersendiri. Orang yang murah senyum dengan orang lain punya kenikmatan tersendiri. Udah gak lagi mikirin orang mau senyum balik apa enggak, orang mau balas baik apa enggak. Tapi kalau kita senyum aja masih punya apa? Harapan disenyumin balik. Ini perkara senyum. Kita berbuat kebaikan. Misal contohnya kita belajar hari ini Bu ya, namanya berumah tangga itu kan ibadah seumur hidup katanya. Ibadah paling panjang katanya gitu ya. Ibu tiap hari rapiin kamar, nyikat kamar mandi, kemudian cuci baju, masak di dapur, ya, ngurus suami, bikinin kopi. Itu kan perbuatan rutinan. Tapi rutinan yang bisa dikatakan seringkali menjengkelkan. Kenapa munculnya kejengkelan? Karena ternyata saat kita melakukan semua yang kita lakukan itu, nyuci baju, nyetrika, apalagi Bu mungkin bikin kopi, masak di dapur ya, tahu-tahu ditambah sama cemberutnya dia, ditambah sama kurang manis sikapnya dia, ditambah sama ternyata bonus bulanan lama turunnya dari dia, gitu ya. Itu hal-hal yang membuat kita pada saat berbuat sesuatu pada akhirnya membuat kita jengkel kan? Iya. Ini buat levelnya siapa? Ya buat orang yang nganggep istri itu emang selalu harus diberi. Tapi kalau istri sudah punya predikat naik level, istri sudah tidak lagi punya tingkatan ingin diberi, tapi istri cuman berbuat karena dia merasa sebagai istri. Maka nggak ada lagi jengkel karena dia nggak senyum, nggak ada lagi jengkel karena dia nggak kebetulan bulan ini ngasihnya nggak full, nggak ada lagi jengkel yang gara-gara mungkin dia tidak seperti yang kita harap dan lain sebagainya. Kenapa? Karena diri kita telah naik level. Levelnya naik untuk apa? Kita bukan fokus kepada apa yang dia berikan kepada kita, tetapi kita cukup menjalankan status kita apa di mata dia. Ini level. Nilai kita yang naik. Kalau kita mau naik, kita bisa naik. Tapi kalau kita mau tetap menjadi seorang hamba yang notabene-nya kalau berbuat hanya yang diincar adalah sebuah pahala, maka selamanya Bu, kita berbuat kadang-kadang pasti ada letihnya.
Kalau yang diincar sebuah pahala, ada waktunya kita bilang hari ini kita nggak lagi kepengen pahala. Makanya ada orang yang kebetulan kalau lagi dibenturin dengan rasa malas dan kebetulan dengan adanya ajakan kebaikan, dia bisa merasa dirinya bisa milih. Kerjain apa enggak ya? Aduh, kebetulan lagi males, enggak dulu deh hari ini. Tapi kalau orang sudah naik levelnya dan itu menjadi sebuah rutinitasnya, itu adalah dirinya, ya. Mau datang malas gak datang malas, bagi dia saya lebih memilih menjalankan itu ketimbang meninggalkannya. Sama istri begitu ngadepin mohon maaf misalnya suami yang lagi kurang menyenangkan hatinya, ibu nggak bakalan tuh hari itu skip bikinin dia kopi, ibu tetap bikinin dia kopi. Ibu nggak akan skip masakin dia, ibu akan tetap masakin dia. Ibu nggak akan skip gara-gara dia begitu, ibu nggak bersihin kamar mandi atau nggak cuci baju dia, enggak. Tapi kalau ibu ngambek, kesel, begitu dia melakukan suatu kesalahan, ibu langsung mutusin, jangan harap ya bajumu saya cuci. Jangan harap ya bajumu saya setrikain. Nah, jangan harap ya di meja makan ada yang masakin. Apa? Kita mudah terpancing. Maka kita pun tahu seperti apa status kita di situ. Berarti level kita di mana? Dan begitu juga dalam taat, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga jadi tahu, oh ternyata ini kita nih hamba-hamba yang emang ngincernya pahala. Udah kalau ada pahala baru mau, nggak ada pahala apa? Begitu dikasih satu amalan, Bu baca ini ya. Emang kenapa sih disuruh baca ini? Emang kenapa disuruh baca ini? Emang harus? Coba kita lihat anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang. Begitu ada orang tuanya bilang, nak, kamu tiap hari jangan tinggal baca Yasin ya. Kenapa sih? Emang harus? Emang harus banget tiap hari baca Yasin? Kata anak kita, emang harus? Kata orang tua bilang harus. Ya kenapa? Alasannya apa? Dia tanya balik sama kita. Alasan untuk mereka melakukan taat itu apa? Ada orang tua bilang, nah kamu harus tutup aurat. Memangnya kenapa? Memang kalau saya tidak tutup aurat ada yang salah? Memang kenapa? Kan yang penting hati mah. Oke. Atau mungkin pada saat ibu ngingetin sama anak, nah kalau ada orang butuh bantu ya, kenapa harus dibantu? Memang dia lumpuh? Enggak. Dia nggak lumpuh, dia nggak sakit, masih punya tenaga. Tapi di saat mau kita suruh bantu, mereka mikir orangnya masih belum cukup mampu untuk apa, belum layak dibantu. Kenapa kita harus bantu? Anak-anak sekarang, bukan begitu kan? Yang mereka kemudian pertanyakan kembali sama kita. Kenapa? Ya kita harus tahu itu memang levelnya mereka. Karena mereka berbuat sesuatu masih dengan levelnya yang tidak tahu menahu tentang agamanya. Dan mereka akan bertanya kenapa dan terus kenapa saya disuruh begini, kenapa saya disuruh begitu. Ibu jangan kan nyuruh dia ngerjain kebaikan, nyuruh dia ngelipet pakaian aja ditanya kenapa. Kata orang tuanya, rapi aja nak kelihatan. Ini kan kamar saya. Ibunya masuk ke dalam kamar, buka lemarinya, ngeliat, ya Allah nah lemarinya berantakan. Masa anak gadis lemarinya begini? Aduh, masih nggak kuat, bersihin, rapiin. Anaknya bilang, mama repot banget, lemari-lemari aku, yang lihat-lihat aku, yang buka-buka aku. Kenapa mama yang gegerahan? Kenapa kita yang dibilang gerah? Karena mereka di saat kita meminta mereka melakukan sesuatu, mereka butuh. Emang timbal balik dari yang ku perbuat apa? Apa? Dan ternyata jangankan anak-anak, kadang-kadang kita pun sebagai orang tua begitu. Kenapa saya harus berbuat ini? Memang ada apa dengan kalau saya berbuat ini? Kita contoh dikasih anjuran, oh makan yang sehat bagus, gula darah jadi turun, jantung jadi sehat, kata dia bilang. Kalau nggak dikasih pengertian gitu, ibu kira ada orang yang mau makan sehat? Kalau nggak dibilangin makan sehat tuh bisa mencegah jantungnya jadi bermasalah, makan sehat bisa bikin gulanya jadi sembuh, makan sehat bisa bikin, ibu kira
Mau ada orang yang makan begitu? Enggak, mereka akan mengikuti seluruh hawa nafsunya. Allah berikan kepada kita pahala dari apa yang kita lakukan selama ini, untuk kita setidaknya mau mengejar yang disebut pahala ketimbang mengikuti hawa nafsu kita. Anak kita begitu kita bilang, bersihin kamar. Kalau mama nanti siang lihat kamarnya udah bersih, mama kasih uang jajan lebih. Dijamin kamarnya bersih. Tapi ibu cuma nyuruh doang, bersihin kamar. Berani mama nanti masuk kamarnya nggak bersih, ibu kira ancaman ibu efektif gitu buat dia? Dia cuma iya doang. Tapi ternyata semua ancaman kita nggak ada yang efektif, bukan? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka masih di levelnya mengikuti hawa nafsunya. Hamba-hamba Allah, mudah-mudahan bukan kita, gitu ya. Saat kita dibenturkan dengan taat dan di sini ada maksiat, kadang-kadang kita kalah dengan memperturutkan maksiat. Itu kenapa? Karena mungkin kita nggak benar-benar menghadirkan ganjaran dari pahala kebaikan yang Allah janjikan. Ya. Kita nggak benar-benar hadirin. Apa janji ya Allah? Mana? Kenapa? Karena ternyata antara maksiat dengan antara taat, kalau maksiat itu enaknya kontan, di dunia berasa. Tapi yang namanya ganjaran itu masih seputar harapan, dan itu tidak kontan dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tetap mau kita berusaha belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu jahat banget kan? Hawa nafsu juga yang selama ini membuat kita kalau ibadah setak. Segitu-segitu aja katanya cukup. Makanya ada orang 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, dia ngerasa udah bener aja hidupnya. 40 tahun hidup, udah bener aja jalanin hidupnya. Dia ikutin semua proses dirinya, hawa nafsunya, beginilah saya, dan dia menerima kudratnya, bahasanya begitu. Ternyata ada beberapa part di mana sifat-sifat buruk yang menempel pada diri kita kan harus dibuang. Kita nggak bisa jadi orang yang nerima aja. Saya lahir emang temperamen, mau apa? Mau apa? Kalau enaknya kalau Sayyidina Umar dulu masuk Islam ngomong gini, "Ana Umar, saya temperamen, kamu mau apa?" Saya Umar bin Khattab, orangnya temperamen. Kamu mau apa? Bisa kayak gitu. Ternyata setelah Sayyidina Umar pun belajar bagaimana mengendalikan dan membuang emosi buruknya. Dia punya emosi, dibuang emosi buruknya. Dia belajar. Seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orangnya lembut. Orangnya kalau ngomong tuh satu-satu, jiwa penyayangnya luar biasa, terkesan gitu ya. Tapi dia tahu batasnya, penyayang, tapi kalau bertentangan dengan yang disebut agama, nggak bisa terus-terusan penyayang. Contoh, dia masuk Islam, anaknya nggak mau ikut waktu itu. Anaknya belum mau masuk Islam. Anaknya menjadi orang yang menyerang juga kelompok Nabi Muhammad SAW. Ada di kubunya musuh. Jadi abahnya perang sama Nabi, anaknya perang sama musuhnya Nabi. Kata anaknya cerita, "Bah, dulu waktu perang Badar kalau saya tidak salah, waktu perang apa gitu. Waktu itu bah," kata anaknya Sayyidina Abu Bakar bilang, "saya lihat abah dari jauh. Saya lihat abah dari jauh tapi saya ngumpet." Kata anaknya gitu. Abah, Sayyidina Abu Bakar jawab, "Kalau saya lihat kamu orang pertama yang saya bunuh." Ini orang lembut. Tapi dia bisa nerapin yang namanya asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar, mereka tegas kepada orang kafir, walaupun di antara mereka memiliki keterikatan hubungan ruhama. Ruhama artinya apa? Darah. Ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan. Tapi kalau kafir, anta kafir, kamu kafir. Jadi ada batasnya. Berarti feeling penyayangnya, lemah lembutnya, nggak bikin dia lembek. Ketemu orang yang harus ditegaskan. Semua sahabat mengimbangi setiap karakternya sesuai dengan apa yang Islam harapkan. Kita lahir, jujur aja Bu, ada karakter-karakter. Misal, emang kita lelet,
emang kita males, emang kita apa. Diingetin sama Nabi, kalau tahu punya sifat lelet, belajar bagaimana ngerjain sesuatu nggak lelet. Kenapa? Karena dibilang man batta amaluh, siapa orang yang lelet amalnya, takut lelet keturunannya. Siapa, dalam dikatakan lagi dalam sebuah, siapa yang lelet dalam perbuatannya, takut lelet rezekinya. Saya begitu baca ibaratnya ini, saya bilang pantas aja ya. Subhanallah ya, orang lelet, ngerjain sesuatunya lelet, berdampak pada bisa keturunan, juga bisa dampaknya pada rezekinya. Tapi kalau orang sigap, luar biasa, cepet, insya Allah semua apa kebaikan yang datang sama dia juga cepet. Betul apa enggak? Al-mu'min gawi khair minal mu'min ad-dhaif, kata Nabi. Orang mukmin yang tangguh, yang kuat, lebih baik daripada mukmin yang lemah, yang letoy. Kenapa Nabi katakan ini semua? Untuk kita, kalau kita orang lemah, belajar jadi kuat. Bukan terus-terusan berada di titik merasa lemah terus. Berarti kan kita disuruh belajar memprogres diri kita. Begitu juga kita belajar, kita hadir taklim, kita duduk kajian, progresnya mau kemana? Mau jadi orang baik Ustaz, sampai di mana? Adakah sudah kita mentelaah ada sifat-sifat kita yang buruk, yang perlu kita buang? Dan ada sifat-sifat mulia yang baik yang perlu kita tanam? Yang perlu kita jadikan part bagian daripada hidup kita? Kalau mungkin kemarin kita bukan orang yang ramah senyum, kita ganti diri kita menjadi orang yang mudah senyum. Kalau kita kemarin bukan orang yang mudah menegur orang, menyapa, bisa jadi kita ganti, kita menjadi orang yang mudah menyapa dan menegur orang. Kenapa? Karena dibalik menyapa lebih dulu, mereka yang paling selamat dari sombong, kata Nabi. Kan gitu. Orang yang menyapa lebih dulu, yang paling selamat dari sifat sombong. Karena dia mau nyapa duluan, karena dia mau negor duluan. Awalnya saya orangnya nggak biasa negor, saya orangnya nggak apa-apa. Kamu kemarin, tapi bukan kamu yang besok. Kamu yang besok adalah pilihan kamu. Kamu mau belajar untuk menegur, beramah tamah sama orang, atau kamu tetap mau jadi diri kamu yang kalau ditegur jawab, nggak ditegur ya udah. Kalau ada orang ngucap salam dijawab, nggak ngucap salam, jangan harap dia nyalamin orang. Ini keputusan ada di kita, makanya kita belajar. Maka ada beberapa sifat yang katanya sifat ini harus dimiliki oleh setiap di antara kita. Yang mana jadi satu tujuan kalau kita harus sampai pada titik sifat-sifat ini semua. Yang pertama sifat apa? Al-hilm. Al-hilm sifat apa? Penyabar. Tapi bukan cuma sabar. Sabar yang diiringi dengan murah hati. Baik hatinya. Mungkin kata lain bahasanya, orangnya benar-benar baik. Gak ketuker kan kalau orang baik? Orang pura-pura baik sama yang baik beneran beda kan? Beda. Orang baik yang artinya nggak nuntut, orang baik yang nggak ngungkit, orang baik yang nggak minta upah imbalan dari perbuatan baik yang dia perbuat, ya nggak ngungkit, nggak apa. Habis dia berbuat dia lupa, udah. Habis dia ngerjain taat dia lupa, udah nggak diungkit-ungkit sama dia. Punya sifat halim, sabar digoda, diuji, ditantang, ya mau diajak berantem. Ada orang datang ke saya, Ustazah, kita nih lagi belajar untuk merubah diri, katanya. Tapi jujur Ustazah, itu peperangan batin. Kenapa saya bilang peperangan batin? Karena itu bukan kita banget. Kita yang biasanya disenggol dikit, labrak orang. Gitu ya.
Iya, habis dilabrak dikit ngamuk katanya gitu ya. Kita nahanin karena kita belajar kan. Ngamuk itu nggak boleh, marah sama orang, belajar. Rasulullah tuh sabar, Rasulullah dia belajar, dia tahanin dirinya. Tapi ternyata akhirnya stres. Dia stres karena dia berusaha menekan emosinya, di tengah dirinya bergejolak pengen marah gitu ya. Pada akhirnya apa? Muncul tekanan. Dia ngerasa ketekan batinnya. Mau marah nggak bisa, tapi pressure, dia dapat tekanan gitu ya. Kayaknya gimana nih? Saya ketawa. Saya bilang, kamu tahu nggak? Orang dalam hidup ini tidak dilarang mengutarakan sesuatu yang tidak dia sukai. Maaf nih, misal contoh kita berteman ya. Teman kita punya sikap nggak benar, ngomongnya nggak baik, atau mungkin kita punya pasangan kita kayak tadi saya bilang ngejengkelin. Dalam Islam nggak dilarang mengutarakan kamu ngejengkelin saya. Punya teman, ente tahu nggak ente nyakitin aneh? Ente tahu nggak ente tuh udah ngecewain aneh? Dalam Islam nggak dilarang ngomong begitu. Tapi ngomongnya pakai cara yang benar. Kenapa kamu merasa tertekan? Karena ada sesuatu yang kamu tidak sukai, tidak kamu ungkapkan. Jadi ada sikap orang, kalau dulu baru kesengkat dikit, marah-marah kan ya, bisa ngomong, songong lu, kurang ajar lu, keluar semuanya, songong, kurang ajar, terungkap kan? Kekesalan dia mengungkapkan hal yang tidak disukai tadi. Tapi kata-katanya buruk. Kata-katanya buruk. Kita di dalam Islam datang menengahi. Islam bukan menahan emosi orang. Gak boleh marah, gak boleh marah. Marahnya yang elegan. Tidak mengeluarkan kata-kata buruk. Sampaikan dengan benar. Saya gak suka kamu begitu. Besok-besok kalau ngomong jangan nyakitin gitu Gak enak, kita kan udah temenan, udah lama. Islam ngajarin kalau temanmu berbuat salah, tegur dia, jangan di depan publik. Ini bukan depan publik, pasang status. Di mana tuh halimnya? Mana tuh halim? Gak ada halimnya. Pejabat, iya, ungkapin kagak, status aja berkoar-koar. Emang gak dasar gak tahu diri. Kacang lupa kulit. Semua kata sindiran keluar. Kau luahkan emosimu, tapi kata-katamu menjadi salah satu yang akan dihisap Allah. Kita punya suami, kita gak suka ada sesuatu yang dia perbuat, dudukin. Bukan berarah, bukan berantem, bukan diributin. Ungkapin, saya gak suka. Saya gak suka, kamu harus tahu saya gak suka. Perbuatanmu yang itu saya nggak suka. Nah jeleknya kita nih perempuan, salahnya urusan apa? Urusan, katakan urusan suami ya, salahnya urusan naruh baju kotor. Kan salahnya urusan apa? Yang bikin kita jengkel urusan naruh baju kotor. Begitu kita ngungkapin, nggak urusan baju kotor, kita ungkapin semuanya dirapel. Saya nggak suka kamu tuh naruh baju sembarangan. Saya nggak suka kamu tuh kalau ngomong nggak senyum. Saya tuh nggak suka kamu. Berantem. Kalau ngomong tuh yang kebanyakan. Udah dasaran kita emang ngomong banyak. Ibu makanya saya pesenin kalau lagi di rumah nggak ada temen ngobrol, bagaimana nih caranya biar kata-kata kita yang masih banyak tuh jumlahnya biar keluar? Ibu setel qosidah Ustazah Nur, nyanyi aja di rumah ya, baca burda disetel biar kata-katanya keluar. Tadi ibu asal ibu tahu orang yang pengajian kenapa emosinya lebih teredam daripada orang-orang yang di rumah aja. Karena ibu ikut baca di sini. Maulaya sholli wa sallim. Ibu pada baca. Iya. Kata-katanya keluar semua. Kan katanya kita ada berapa puluh ribu kata setiap hari kita harus keluarin. Ya betul apa enggak? Ada
ada 20.000 kata. Apa berapa kata saya nggak tahu. 20.000 kata perempuan harus ngomong. Di rumah suaminya nggak pulang-pulang, malam baru pulang. Ibu mau keluarin 20.000 kata, nggak dikeluarin, ibu stres. Ibu datang pengajian, baca maulid, baca qasidah, baca sholawat, keluar tuh kata-kata semuanya, kan? Nyampe rumah udah capek. Ngomong sama suaminya secukupnya aja. Kata suami, istri saya ngaji mulu, masya Allah. Ada perubahan di rumah, nggak ngomel-ngomel lagi soalnya, karena stok kata-katanya terucap semuanya hari itu. Habis dia omongin, betul apa enggak? Iya. Nggak ikutin bacaan qasidah, beda orang yang ikutin bacaan qasidah pulang itu lebih plong. Ya, bacaan burdah. Makanya saya selalu himbau pengajian saya di mana tempat. Oh enggak, kalau bisa ada burdahan baca. Iya nih buat ngehealing para ibu-ibu semua. Biar di rumah dia nggak ngomel-ngomel lagi sama suaminya, udah capek ya. Dia burdah, kalau kita hitung burdah nanti siapa yang mau hitungin saya? Burdah ada berapa kata tuh? Burdah ada berapa kata-katanya di dalam burdah? Hitung, kira-kira cukup nggak? Kalau kurang saya tambahin lagi nanti bacaannya. Gitu. Habis burdah ngobrol sama sebelah. Keluar lagi tuh stok kata, betul apa enggak? Enggak sampai di situ, pulang bareng sama teman. Ngobrol lagi kan? Orang yang pengajian stresnya lebih berkurang daripada yang cuma di rumah aja. Nah, buat ibu-ibu yang cuma di rumah aja, saya kasih saran. Kan nggak ada teman ngobrol, anak masih kecil, ya. Setelan, qasidahnya selalu ya Ustaz Nur, dengerin yang kencang suaranya. Nyanyi deh ikut di rumah atau apapun salah satunya buat healing, keluarin tuh kata-kata. Tuh kata-kata keluarin biar sehari itu ibu nggak mengkem, ibu ngomong. Biar ibu. Nah, poinnya apa? Kalau kita sampaikan kebutuhan kita dalam mengucap, kita nggak tahan, maka kita bisa ngiringin proses perubahan kita tuh lebih nyaman. Masa ada orang mau nahan dirinya dari emosi malah tertekan batinnya, kan ini nggak bener. Yang bikin nggak bener adalah caranya yang salah. Yang sepatutnya oke, kamu mau meredam emosi, kamu mau menahan diri dari mengeluarkan kata-kata buruk, maka kau perlu ganti kata-kata lain, tapi kata-kata yang lebih bijak, kata-kata yang lebih anggun, kata-kata yang lebih elegan, sehingga tiap kali anak buat salah, ibu bukan nyap-nyap, tapi ibu tegur dengan layaknya ibu menegur. Jadi kan marah tuh ada marah yang maaf kampungan, ada marah yang berkelas. Nah, ibu bisa milih mau marah yang mana. Kalau mau marah yang berkelas, kata-katanya tertata, nggak ada kata-kata buruk, nggak ada kata-kata sampah, nggak ada kata-kata binatang, itu marah berkelas. Keluarnya adalah kata-kata bijak, walaupun di balik itu ada penekanan. Saya kecewa, saya nggak suka, tapi emosinya terarah. Dibanding dengan cuman nggak suka, wah, aku yang di rumah. Pantas anak-anak banyak yang nggak keluar dari kamarnya, anak-anak remaja nggak keluar dari kamar. Katanya kalau keluar dari kamar pusing. Ibu-ibu perlu diajarin marah berkelas. Maka sifat kita yang perlu kita juju atau kita tuju, al-hilim, itu harus kita punya. Nanti kalau ustazah saya sudah punya sifat hilim, sifat apa lagi yang harus saya punya? As-sakha. Sakha artinya apa? Dermawan. Sakha, baik. Kalau ngasih tuh nggak perhitungan. Ya, ibu punya teman, alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki, ada mobil, punya motor, gitu ya. Sakha, kalau mau ke pengajian ngajak bareng, kita bareng aja sama saya ada mobil tuh, bareng kan? Sakha nih, orang begini baik, karena ngajak aja, dia nggak ngomong, tapi lo bayarin bensin.
Itu kurang, kalau kayak gitu kurang sakau namanya, kurang dermawan itu kalau kayak gitu. Tapi kalau dia cuma ngajak aja, tapi yang diajak tahu diri. Saya udah di kajian saya di beberapa tempat saya udah pernah nyampein, kita kalau diajak mulu tahu diri. Minimal ibu belum punya motor, belum punya mobil, punya itol. Itu itol kantongin itu. Minimal loh, saya bilang. Jadi begitu duduk manis di mobil temen, begitu masuk pintu tol, jangan bayar, pakai itol aneh. Ayo, kita begitu, itu lebih mulia. Ya kita punya teman yang punya mobil nih sudah dermawan walaupun searah, karena banyak dari kita nggak ngerasa berdosa. Kan dia emang mau ke sana, sejalan soalnya, tapi iya kita ini nggak belajar peka namanya. Ya orang ngajak aja, itu bentuk kedermawanan dia, ihsan. Tapi kita juga jangan sampai kehilangan pahala dermawan. Dia numpangin kita mobilnya, masa kita nggak kepengenan ambil bagian pahalanya? Kita nggak punya mobilnya, setidaknya bagian dari perbuatan dia kita kecipratan pahalanya. Bensin nggak bisa keisi full, tinggalin deh uang. Udah ikut berapa kali, taruh 50.000 buat nambahin bensin. Jangan, nggak boleh, besok ente aneh nggak ajak lagi. Ya, nggak apa-apa, pasti diajak lagi. Pasti diajak lagi, nggak mungkin nggak diajak lagi. Seneng dia. Iya, soalnya temennya tahu diri. Ini kadang-kadang udah bensin nggak diisiin, itol nggak dibayarin, ya timbang duduk, request turunin aneh di sini ya. Ini nih biasanya yang minta turunin saya di sini nih, atau request minta turunin di mana? Itu pasti biasanya adalah orang-orang yang sebenarnya yang punya mobil kagak mau ngajak. Tahu nggak? Tapi dia yang keburu nelpon duluan. Hari ini kajian nggak? Jangan lupa ya, aneh ikut. Udah bukan diajak lagi, dia yang nggak punya muka. Dia yang udah tambang duluan, maunya diajak. Pusing. Tapi kita harus peka. Sudah diajak, sudah ditumpangin, berarti kan yang punya mobil alhamdulillah dermawan, ya baik, bagus. Begitu punya makanan selalu kita ditawarin, kalau beli makanan selalu kita dibeliin. Ada sahal perempuan indah banget kalau punya sifat begitu, karena perempuan biasanya ngitung. Perempuan kalau mau beli apa-apa ngitung aja. Iya, saya inget banget. Ayah saya waktu masih hidup, dia pernah cerita, saya pernah godain dia, Abah kenapa sih nggak pernah jalan? Kalau mau beli apa-apa tuh selalu saya yang dibawa. Saya bilang, ajak aja, kebetulan istrinya, Abah ajak aja Mbak Umi, saya bilang gitu. Kenapa nggak jalan sama Umi? Abah pusing kalau jalan, katanya, ngelihat harga terus, jangan sini mahal. Jangan beli di sini mahal katanya, mahal. Orang laki nggak demen digituin, pusing katanya. Saya tahunya cuma nganterin atau ngeluarin uang, jangan pusingin saya sama hitungan gitu. Orang laki nggak senang begitu. Oh iya, itu salah satu sampel orang laki nggak. Tapi kalau perempuan demen yang hitung. Makanya perempuan penting banget punya sifat sakhah. Harus dermawan setidaknya untuk orang-orang sekitar dia. Ya, memang perempuan harus punya sifat yang namanya pandai mengelola uang suami. Tapi bukan berarti menahan diri sampai nggak bisa jadi wanita dermawan. Kita belajar bagaimana Sayyidah Aisyah ya yang begitu luar biasa bisanya dalam kondisi susah tidak punya apa-apa berbagi kurma dengan orang yang minta-minta. Kurma satu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Takwalah kamu sama api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma aja tuh namanya kita perlu berbagi gitu. Dan bagaimana Sayyidah Fatimah
radhiyallahu ta'ala anha warḍaha, yang beberapa hari tidak makan, tetapi kemudian Sayyidah Fatimah itu rela menahan perutnya dari lapar untuk berbagi kepada orang yang dianggap lebih lapar. Nah ini kan artinya ada sampel-sampel orang-orang hebat dari kalangan wanita yang begitu dermawan, yang kita sebagai perempuan juga harus memiliki sifat itu semua. Jadi kalau kita ngerasa kayaknya saya belum ke situ, belajar dari sekarang kita untuk menjadi yang seperti itu. Lalu kemudian apa? At-tawadhu. Tawadhu apa? Rendah hati. Jangan rendah diri. Rendah diri ini jelek. Gak boleh kita punya sifat rendah diri. Ngerasa bukan siapa-siapa, gak pantas. Rendah hati wajib. Karena rendah hati ini antara kita sama Allah. Jangankan sama orang merasa lebih pintar, sama Allah kita nggak berani punya muka merasa diri kita yang lebih pintar, apalagi sama orang. Sama Allah kita nggak berani nganggap diri kita lebih hebat. Maka rendah hati penting ada di dalam jiwa kita. Kalau kita ngerasa diri kita punya sifat tawadhu, yakni rendah hati, kita sholat mau sebanyak apa, ya, mau sebanyak apa kita sholat, kita tetap ngerasa kita belum berbuat apa-apa. Mau kita taklim, belajar kemana-mana sekalipun, tapi kita ngerasa ilmu kita belum seberapa. Atau kita lulusan mana aja, kita belajar di mana aja, tapi kita ngerasa kita belum punya ilmu apa-apa. Kenapa? Karena hubungan yang disebut dengan rendah hati ini adalah hubungan kita dengan Allah. Dan kita kalau merasa hubungan kita dengan Allah, maka kita nggak akan berani menganggap diri kita lebih hebat dari hambanya Allah yang lainnya. Karena ini penilaiannya milik Allah semata. Dia bakal lebih waspada, nggak bakal sombong, nggak ngerasa siapa kamu. Ya jelas pinteran saya lah daripada dia. Ya jelas hebatan saya lah daripada dia. Ya nggak gitu. Salah satu rektor saya lupa ya. Dia minta di papan tulis namanya atau di surat menyurat, dia nggak mau profesornya dicantumkan. Ini baru saya temuin ada orang punya titel profesor nggak mau dicantumin. Karena kebanyakan baru punya titel satu aja, nggak mau ketinggalan kan, maunya dicantumin. Biar orang tahu siapa kita. Di waktu tertentu kita butuh memberi pengenalan siapa kita. Tetapi keumumannya di hadapan Allah kita tetap perlu merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Nah, siapa kita? Nah, kita bukan siapa orang yang punya kelebihan apa. Karena kita bermuamalahnya sama Allah bukan sama manusia. Ini sifat yang disebut dengan tawadhu. Kalau kita merasa diri kita masih jauh dari itu, kita belajar mengejar itu. Baru kemudian yang keempat, husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Ini PR kita semua. Di mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita. Husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Rasulullah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Beliau adalah uswah, suri tauladan kita. Kalau Nabi diutus sama Allah menjadi pribadi yang sempurna dan hanya dia yang layak sempurna, artinya untuk apa kita mengambil pelajaran dari dia? Gak ada gunanya dong. Karena itu untuk Nabi doang. Tapi ternyata Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jangan lupa, di antara kamu, di sisi kamu ada seorang rasul yang kuutus memiliki uswah. Dia sebagai suri tauladan. Artinya kalau Nabi diberikan julukan suri tauladan, berarti kita sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah bertanggung jawab meneladaninya. PR-nya kita meneladaninya. Makanya kenapa para ulama itu mereka effort banget dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Karena mereka tahu bertanggung jawab meneladani Nabi.
Kenapa ada dari kita yang menyepelekan sunnah, nggak penting, merasa tidak mau, dan seterusnya? Kenapa? Karena kita ngerasa sunnah doang, apa pentingnya? Pantes akhlak kita nggak terprogres. Pantes diri kita nggak jadi lebih baik terus. Pantes. Kenapa? Karena ternyata kita selama ini ngerasanya begitu. Itu kan cuman sunnah. Itu nggak penting. Akhirnya akhlak-akhlak lain menjadi nggak penting. Soal Nabi gimana sikapnya sama musuh nggak penting. Jangankan sikap Nabi sama musuh, perkara masuk kamar mandi yang jelas-jelas Nabi ajarin kita anggap nggak penting. Makan diajarin sama Nabi cara makan, sunnah pakai tangan misalnya gitu kan. Berapa banyak makin kesini orang makin mundur dari sunnah itu. Mereka memilih makan dengan sendoknya, dengan garpunya, bahkan belajar sekarang dengan sumpitnya. Belajar terus terprogres, tapi makin ngikutin zaman sekarang, bukan ngikutin Nabi. Sementara di sunnah itu kan ada manfaat. Kalau kita makan pakai tangan, setelah makan kita isep jari ini, maka ada enzim yang perlu masuk ke tubuh kita, dan dia lebih membantu mencerna pencernaan kita. Nabi nggak ngajarin sesuatu yang sia-sia. Hatta urusan kamar mandi, urusan tidur, urusan ranjang, urusan sama suami diajarin semua sama Nabi. Kalau kita nganggapnya itu sepele, sederhana, kapan kita mau belajar dicemberutin, kita senyum. Kapan kita mau belajar dilewatin, nggak ditegur, tapi kita negor. Kenapa? Karena hal-hal kecil bagi kita nggak penting, apalagi yang besar. Tapi para kaum salihin, orang-orang soleh menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Mereka nggak mau ketinggalan walau part terkecilnya. Part yang paling kecil aja mereka nggak mau kelewatan. Seorang alim ulama, ada yang milih nggak mau makan semangka. Padahal ada dalam riwayat Nabi makan semangka. Nabi makan semangka. Waktu ditanya kenapa kamu gak makan semangka, kan ada riwayatnya kalau Nabi makan semangka. Jawabannya apa? Karena saya nggak tahu Nabi makan semangkanya gimana. Ada nggak riwayatnya Nabi makan semangkanya itu tangannya gimana? Atau potongan semangkanya bagaimana? Kan nggak ada, kata dia. Maka saya lebih baik gak makan semangka daripada makan tapi saya bertentangan dengan sunnah kamu. Pengennya sama, pengennya inline, pengennya bareng. Jadi kata dia daripada milih semangka masih banyak sesuatu yang saya tahu cara Nabi makannya gimana. Nah, Nabi makan daging, kalau kita orang barat ajarin makan daging pakai pisau. Nabi ngajarin makan daging pakai tangan dari tulangnya. Kata Nabi itu lebih nikmat daripada makan begitu. Begitu cantik doang. Pas kita gigit, nah rasanya kurang sedap, beda sama yang kita gigit. Yang digigit itu rasanya lebih nikmat, itu Nabi yang bilang, bukan saya. Tapi kita lebih merasa tertantang dengan bisa makan pakai garpu sama pisau daripada mengikuti pola makan yang diajarkan sama Nabi. Gitu. Kalau kita menganggap yang sepele-sepele itu adalah hal yang tidak penting, pantas aja akhlak kita nggak pernah bisa berubah baik. Kenapa? Karena akhlak juga bagian daripada sunnah, di mana kita meneladani Nabi, menahan emosi, berkata baik dikala orang berkata buruk, itu kan bagian daripada sunnah, karena itu adalah akhlak. Kalau kita belajar memprogres diri kita, pertama dari apa? Dari hilim naik kepada sakha tawadhu, kemudian husnul khuluq, insya Allah dijamin hidup kita berprogres, akhlak kita berprogres, ya kepribadian kita dengan semua perilaku kita berprogres, dan tentunya kita bukan lagi hamba yang ibadah hanya mencari pahala, tetapi kita adalah hamba yang memang sebenar-benarnya hamba di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah tuntun kita semua, bil khusus saya pribadi, ya insyaallah ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga tentunya untuk semuanya ibu-ibu yang hadir.